warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Kepada yang terhormat Ustadz Taufik Al-Miftah selaku pemberi materi pada hari ini, yang kami hormati juga ibu-ibu pengajian online yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas rahmat dan juga karunia-Nya kita bisa berkumpul melalui kajian online Zoom Khairatul Hisan pada hari ini, hari Rabu, tanggal 9 Desember 2020. Tak lupa pula salawat dan salam kita tunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita kepada agama Islam. Sebelum saya memulai kajian di siang hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena Allah guru kami Ustadz Nudini, lebih Ustadz, beliau adalah Ketua Syariah Kota Surakarta dan juga pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Abbas Klaten. Beliau adalah orang yang sangat baik, yang selalu menghabiskan umurnya untuk kebaikan pula, dan yang selalu terdepan dalam memperjuangkan agama Islam. Saya selaku pembawa acara dengan rendah hati memohon kesediaan Ustadz Taufik untuk memimpin doa di siang hari ini untuk beliau, agar diampuni segala kesalahannya, agar diberikan rahmat dan diterima seluruh amalannya, dan agar beliau dimasukkan ke dalam surga Firdaus. Monggo kepada Ustadz kami mohon kesediaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Sebelum kita mengawali majelis ini, alangkah indahnya ketika majelis ini kita awali dengan bermohon kepada Allah untuk guru kita, Ustadz Mu'in, yang kita kenal dengan Ustadz Mu'in. Mudah-mudahan Allah wafatkan beliau kemarin, wafatnya dalam keadaan wafat husnul khatimah, dan mudah-mudahan seluruh kebaikan-kebaikannya menjadi pemberat amal timbangan kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nastaghfirullahal adzim, na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal ridha kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa dakhil wa aksil madkhalahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was salji wal barad. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa aksilhu bil ma'i was salji wal barad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Baik, jazakallah khairu Ustadz. Kita akan langsung masuk ke acara pada siang hari ini. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran.
Yang kedua adalah pembacaan aturan-aturan dalam kajian online. Yang ketiga adalah materi tausiah selama 45 menit. Setelah itu tanya jawab, doa bersama, dan dilanjutkan dengan penutup. Kita langsung masuk ke acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah ayat 30-38 akan dibacakan oleh Ibu Ginta sebagai qori dan sari tilawah. Kepada Ibu Ginta, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari silahkan kita buka bersama Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan 38. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikah faqala ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Fa'azallahuma syaitana anha fa'akhrajahuma mimma kana fih.
Wa qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa engkau menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah? Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu, jika kamu memang orang-orang yang benar. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui, lagi Maha bijaksana. Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Dan ingatlah, ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam. Maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Lalu keduanya digelincirkan oleh setan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Dan bagi kamu ada tempat kediaman di bumi dan kesenangan hidup sampai waktu yang ditentukan. Kemudian Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya. Maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Kami berfirman, turunlah kamu semua dari surga itu. Kemudian
jika datang petunjukku kepadamu, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Maha benar Allah yang Maha Agung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ibu Ginta. Semoga bagi yang membaca dan mendengarkannya mendapat pahala dan syafaatnya. Sebelum kita memulai kajian, saya akan membacakan beberapa aturan dalam kajian online Khuratul Hisan. Yang pertama, kami mohon dengan sangat kepada para jamaah untuk mematikan speaker selama kajian berlangsung agar tidak mengganggu jalannya tausiah. Dan yang kedua, kesempatan bertanya di sesi tanya jawab ditulis di room chat. Atau kami persilahkan bertanya secara langsung dengan sebelumnya memencet emoji raise hand. Baik, kita akan langsung masuk ke acara tausiah dari Ustadz. Adapun subtema hari ini adalah manusia pertama. Kepada Ustadz Taufik, waktu dan tempat saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu Muhammadan ila kafatin nas wa anzala ma'ahul kitaba liyufarriqa bihi bainal haqqi wal batil wa bainal ma'rufi wal munkari wa hadana ila siratihil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa barik lana fi ilmina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul adzim. Mudah-mudahan pertemuan kita pada kesempatan siang hari ini senantiasa dalam limpahan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang berbahagia ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan tentang apa yang akan kita bahas, yaitu sampai kepada pembahasan manusia pertama. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana Allah menciptakan manusia pertama. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, yaitu salasul awail kemarin, 3 yang pertama, diantaranya adalah qalam, kemudian ada arsy, kemudian ada kursi. Ya, ini adalah makhluk yang pertama kali Allah ciptakan, dan Allah sudah menciptakan yang namanya alam semesta, diawali dari Allah menciptakan tanahnya di hari Sabtu kemarin, lalu hari Ahad gunungnya, lalu hari Senin diciptakan pepohonannya, lalu hari Selasanya diciptakan sesuatu yang kita tidak suka. Hari Rabu diciptakannya cahaya. Hari Kamis diciptakannya binatang. Sampai pada akhirnya Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihi salam di hari Jumat di akhir waktu asar. Semua Allah sudah ciptakan. Dan Allah juga sudah ciptakan yang namanya jin. Allah sudah ciptakan yang namanya malaikat. Semuanya Allah sudah ciptakan. Maka sekarang Allah ingin menciptakan makhluk yang paling terakhir kali diciptakan, yaitu adalah manusia, yang disebut di dalam Al-Quran adalah khalifah. Kita akan mengawali dari rencana Allah menciptakan khalifah yang Allah simpan di dalam Al-Quran suratul Baqarah ayat ke-30. Sebagaimana yang tadi dibacakan oleh qari'ah kita, Masya Allah, jazakillah khair Bunda Ginta. Allahumma rahamna bil Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Al-ayah. Ya, cukup panjang ayatnya, tadi sudah dibaca. Apabila Tuhanmu berkata kepada para malaikat bahwa Allah ingin menciptakan seorang khalifah. Khalifah itu maknanya adalah pemimpin. Lihat jawaban malaikat Bunda. Ketika Allah mengatakan wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Malaikat mengatakan, "Ya Rabb, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak." Ternyata malaikat mengkomentari rencana Allah. Jadi hikmah yang ada, yang namanya komentar itu dari dulu sudah ada Bunda. Makanya nggak heran kalau hari ini apa yang kita lakukan ada orang-orang yang mengkomentari perbuatan kita, itu sudah biasa. Nggak usah jauh-jauh kita yang banyak kesalahannya. Allah yang menciptakan makhluk yang sangat sempurna dan tahu untuk apa tujuan menciptakannya, dikomentarin oleh malaikat. Ya kan? Itu komentar malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rabb, yakin mau menciptakan makhluk khalifah, yakin mau menciptakan makhluk di bumi ini. Nanti apa yang dilakukan? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Bukankah makhluk nanti yang engkau ciptakan itu akan melakukan kerusakan di bumi ini? Bukankah makhluk itu nanti akan melakukan pertumpahan darah? Ini perkataan malaikat atau komentarnya malaikat. Pertanyaan kita begini, loh, malaikat tahu dari mana? Malaikat tahu dari mana kok ada makhluk yang melakukan pertumpahan darah? Ternyata ini Bunda pengalaman daripada malaikat. Karena seperti yang kita pelajari kemarin, sebelum Allah menciptakan Adam alaihissalam yang tinggal di bumi, siapa duluan? Jin. Kemarin sudah kita bahas. Jin tinggal di bumi ini Allah ciptakan menjadi al-khalifatul ula. Khalifah pertama, 1000 tahun tinggal di bumi. Tapi merusak keadaan bumi. Bumi ini porak-poranda, hancur. Kemudian terjadi pertikaian, pertumpahan darah. Maka dari situlah jin diusir oleh Allah atau dicabut gelar khalifahnya. Nah, malaikat melihat kejadian ini, malaikat punya pengalaman. Maka ketika Allah ingin menciptakan Adam, malaikat mengatakan, ya Rabb, yakin mau menciptakan makhluk yang akan melakukan kerusakan, melakukan pertumpahan darah lagi di muka bumi ini? Nah, ini pengalaman malaikat. Ya, perumpamannya begini Bunda. Mohon maaf, ini guru kami memberikan analogi yang sangat luar biasa. Kalau Bunda punya asisten rumah tangga misalnya, ya punya seorang asisten rumah tangga atau pembantu ya dalam kata-kata ini, yang sangat rajin sekali tangannya Bunda. Ya, rajinnya tuh luar biasa, sampai jam tangan suami hilang, jam tangan istri hilang, sabuk anak hilang, handphone hilang. Saking rajinnya tangannya, semuanya hilang. Nah, kemudian Bunda mengatakan kepada suaminya, aduh Pak, ini nggak beres ini orang. Gimana kalau kita berhentikan saja? Lalu diberhentikan itu asisten rumah tangga. Nah, beberapa bulan kemudian Bunda merasa lelah, capek, lalu keluh kesah kepada suaminya. Pak, capek juga ya, nggak ada Mbak di rumah. Aduh, gimana ya? Cari yang lain deh. Ada lagi nggak asisten yang bisa untuk membantu di rumah? Maka suaminya mencari asisten yang lain. Begitu dapat, Bunda datang ke rumah. Alhamdulillah mah ini dapat asisten baru. Lalu istrinya tanya, ini siapa? Pak, ini dari mana ayah? Lalu suaminya bilang, enggak, ini adiknya yang kemarin. Nah, kira-kira Bunda apa komentarnya? Pasti akan menilai bahwa, loh, ini gimana kok adiknya yang kemarin? Ini nanti tangannya rajin lagi Pak, cari yang lain. Bisa jadi kita suudzon. Padahal sama-sama satu kandung pun belum tentu sifatnya sama. Bisa jadi adiknya lebih soleh daripada yang pertama. Tapi ini pengalaman. Yang namanya malaikat memiliki pengalaman bahwa manusia itu yang namanya jin maksudnya telah berbuat kerusakan. Maka jangan sampai kerusakan ini terulang kedua kalinya sehingga malaikat mengatakan, ya Allah, apakah nggak cukup kami ini yang selalu mensucikanmu, selalu kami ini memujimu, ya, sehingga engkau masih ingin menciptakan makhluk yang lain selain kami. Itu kata malaikat. Lalu Allah tutup dengan kalimat yang sangat luar biasa. Apa? Qalu inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, inni a'lamu ma la ta'lamun. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Wahai malaikat, aku ini lebih tahu daripada kalian. Ini closing statement yang sangat jelek
Ya kalau bahasa kita mah. Jadi kalau ada anak kecil misalnya seorang anak bilang, "Mama ini kenapa aku sekolah di sini? Kenapa sih nggak sekolah di tempat itu kan lebih keren, lebih bagus?" Diam nak, mama, papa lebih tahu daripada kamu. Wah itu langsung jelek, anak itu nggak bisa berkata-kata. Itulah yang dirasakan oleh malaikat saat itu. Nah kita simpan ayat ini Bunda. Nah setelah terjadi dialog antara Allah dan malaikat saat itu, maka malaikat pun berbicara atau terjadi yang namanya hiwar. Hiwar itu pembicaraan. Jadi antar malaikat. Ini pembicaraannya tidak di hadapan Allah. Ya, hanya antara malaikat saja. Malaikat mengatakan satu perkataan, liyakhluqa rabbuna masya. Ya, liyakhluqa rabbuna masya. Terserah Allah deh ingin menciptakan makhluk apapun. Tapi kata malaikat, falam yakhluq khalqan illa kunna akrama alaihi min Adam. Ya, ulangi lagi. Terserah Allah deh ingin menciptakan makhluk seperti apa. Ini obrolan antar malaikat. Tapi yang pasti Allah tidak akan pernah menciptakan makhluk yang lebih mulia daripada kami. Bisa dipahami nggak? Jadi maksud daripada malaikat itu hanya ngobrol saja dengan sesama malaikat. Mereka mengatakan, ya sudah terserah Allah deh. Allah ingin menciptakan makhluk seperti apa, mau Adam, mau apa, mau jin, mau apa. Yang pasti kata malaikat apa? Tidak akan pernah ada makhluk yang lebih mulia daripada kita dan tidak akan ada pernah makhluk yang lebih tahu daripada kita. Itu perkataan para malaikat, tapi tidak di hadapan Allah. Nah, inilah sejarah ya, bagaimana komentarnya malaikat ternyata tidak hanya cukup di hadapan Allah, tetapi ternyata di belakang Allah pun para malaikat masih berkomentar tentang rencana Allah ingin menciptakan manusia pertama di muka bumi ini. Baik, sekarang Bunda, kita lihat dulu. Nanti kata-kata malaikat ini kita bungkus dulu Bunda. Nanti kita akan lihat hikmah yang ada. Kita akan melihat sekarang bagaimana proses Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, di dalam hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam jadi dikatakan min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Ya, semua dari yang namanya tanah, dari unsur tanah di muka bumi ini, seperti itulah Allah menciptakan Adam. Tapi prosesnya, ini kisah ini mungkin sering disampaikan, namun ini adalah sebagai pengetahuan kita Bunda, rahasia bagaimana proses Allah menciptakan Adam yang diawali dari proses pengambilan tanah. Ya, Allah perintahkan kepada Jibril alaihissalam. Ya Jibril, aku ingin menciptakan makhluk yang bernama Adam. Jibril ambil tanah di bumi. Lalu Jibril turun ke muka bumi. Begitu Jibril turun, Jibril siap untuk mengambil tanah. Lalu tiba-tiba tanah mengatakan, A'udzu billahi minka ya Jibril. Lalu Jibril begitu mendengar kalimat, ya Jibril, aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Jibril. Ini kata-kata tanah. Lalu Jibril kembali kepada Allah, tidak berhasil untuk mengambil tanah. Kenapa? Karena tanah berlindung kepada Allah dari perbuatan Jibril. Kembali Jibril kepada Allah. Ya Rab, aku nggak bisa. Tanah berlindung kepadamu. Lalu Allah perintahkan malaikat kedua. Ya Mikail. Ya Mikail, ambil tanah di bumi. Lalu Mikail turun ke bawah, ke bumi ini. Persis apa yang dikatakan tanah kepada Jibril pun dikatakan kepada Mikail. Ya Mikail, a'udzu billahi minka ya Mikail. Kata tanah, wahai Mikail, aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Mikail. Lalu Mikail tidak berhasil mengambil tanah, kembali kepada Allah. Kemudian yang ketiga, Allah perintahkan malaikat yang ketiga. Ya, siapa? Israfil. Jibril, Mikail, Israfil turun ke bumi, mengambil tanah. Pun sama yang dikatakan oleh tanah, apa? A'udzu billahi minka ya Israfil. Aku berlindung kepada Allah dari perbuatanmu ya Israfil. Maka Israfil pun tidak berhasil mengambil tanah. Sampai malaikat keempat Allah perintahkan. Begitu malaikat keempat turun, lalu tanah mengatakan, A'udzu billahi minka ya malaikah. Wahai malaikat, aku berlindung kepada Allah dari perilakumu, dari perbuatanmu ya malaikah. Lalu apa kata malaikat yang keempat ini? Masya Allah, malaikat ini mengatakan, wa a'udzu billahi min tarki amrillah. Wa a'udzu billahi min asillah. Dan aku pun berlindung kepada Allah dari meninggalkan perintah Allah.
Dan aku pun berlindung kepada Allah dari maksiat kepada Allah untuk tidak taat kepada perintah Allah. Masya Allah, ini perkataan malaikat keempat. Ya, kira-kira jelas ya Bunda. Begitu malaikat keempat ini mengambil tanah, apa kata tanah? Dia berlindung kepada Allah dari perbuatan malaikat keempat, tapi ternyata malaikat keempat pun berlindung kepada Allah dari ketidaktaatan atas perintah Allah. Maka berhasil malaikat keempat ini naik membawa tanah, lalu Allah berkata, wahai malaikat, kamu berhasil mengambil tanah yang aku perintahkan? Iya, aku berhasil ya Rabb. Loh, kok bisa Anda berhasil? Jibril tidak berhasil. Kemudian Mikail tidak berhasil. Israfil tidak berhasil. Kenapa Anda bisa berhasil? Lalu malaikat keempat ini mengatakan, ya Rabb, ketika tanah mengatakan berlindung kepadamu dari perbuatanku, aku pun mengatakan aku berlindung kepadamu ya Rabb dari maksiat kepadamu. Maka aku berhasil mengambilnya. Dan Allah mengatakan kepada malaikat itu, kamu adalah malaikat yang tidak pernah ragu ketika mendapat perintah dari Allah. Dan kamu adalah malaikat yang tidak pernah ragu ketika mendapat apapun yang Allah perintahkan. Apapun yang Allah suruh kepadamu. Dengan cepat, dengan segera engkau akan melakukannya. Maka mulai saat ini, anta malakul maut. Mulai saat ini kamu adalah malaikat maut. Maka Bunda, malaikat maut itu sifatnya adalah tidak pernah ragu dengan apapun yang Allah perintahkan. Bukan berarti malaikat lain juga ragu, bukan. Tapi artinya ini malaikat yang sangat-sangat spesial. Kenapa? Karena coba Bunda, kalau malaikat maut ini pilih kasih, ketika Allah perintahkan, wahai malakul maut, cabut itu ruhnya anak kecil. Mungkin dia akan mengatakan, ya Allah ini kan masih kecil, ini lebih pantas neneknya di sebelah. Bisa jadi seperti itu Bunda. Kalau malaikat maut memiliki rasa kasihan, memiliki rasa keraguan. Ya Allah, kasihan kemarin suaminya baru wafat. Ini sekarang istrinya, ini anaknya. Ya Allah, ganti keluarga lain dulu ya Allah. Bisa jadi. Kenapa? Karena malaikat maut ini kalau seandainya dia memiliki rasa belas kasihan, punya rasa keraguan dalam mencabut nyawa seseorang. Makanya karena malaikat ini dikatakan malaikat yang sangat sangat cepat ketika Allah perintahkan, maka malaikat ini mendapat istilah atau mendapat nama dari Allah yaitu malakul maut. Jadi yang lebih sering para ulama mengatakan malakul maut, bukan Ijrail, tapi malakul maut. Ya, tapi nggak ada masalah Bunda ketika kita menyebut dengan Ijrail. Ya, bahkan Allah mengatakan malaikat maut ini adalah alladzi lam yataraddad ya bi amrillah. Ya, malaikat yang tidak pernah menolak ya apapun yang Allah putuskan. Ya, inilah kisah bagaimana malaikat berhasil mengambil tanah. Lalu kemudian setelah tanah ini berhasil diambil, maka dikumpulkanlah tanah ini dari berbagai macam penjuru dunia. Ya, dari berbagai macam jenis tanah. Ya, ada tanah yang hitam, yang putih, yang gembur, yang basah, yang kering, lalu disatukan. Ya, makanya tidak heran Bunda kalau yang namanya manusia ini berbeda suku, berbeda budaya, berbeda bangsa, berbeda akhlak, warna kulit, warna rambut, semua tidak sama. Kenapa? Karena memang diambil dari berbagai macam tanah yang ada di muka bumi ini. Makanya Adam itu sebetulnya adalah akar katanya dari udemah. Udemah itu gundukan tanah Bunda. Jadi kalau Bunda melakukan perjalanan ke padang pasir misalnya, ada gundukan tanah, itu namanya udemah. Ada gundukan tanah, udemah. Ada gundukan tanah, udemah. Ada gundukan tanah, udemah. Diambil, dijadikan satu, jadilah Adam. Ya, itulah asal nama dari kata Adam. Ya, dari udemah. Nah, kemudian setelah Allah mengumpulkan semua tanah yang ada tadi, apa yang Allah lakukan? Apa proses penciptaan Adam? Ya, dikatakan tadi dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmidzi radhiyallahu anhuma, innallaha khalaqa Adam min qabdatin qabadaha min jami'il ard. Allah menciptakan Adam dari tanah yang ada di seluruh muka bumi ini, ya, diambil satu persatu. Nah, Al-Qur'anul Karim menceritakan bagaimana proses penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam atau manusia pertama. Al-Quran yang pertama menyebut dengan kalimat min turab.
Ya, min turab. Ya, Bunda mungkin sering mendengar kata-kata turab. Ya, ada dalam surah Ali Imran 59. Ya, silahkan boleh catat Bunda. Surah Ali Imran ayat ke-59. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turab. Sesungguhnya permisalan penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Ya, Allah menciptakan Adam dari tanah, maka Isa alaihissalam pun diciptakan dari tanah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, jadilah. Ya, maka jadilah. Itulah cara Allah menciptakan makhluknya. Kun fayakun. Ya, kun fayakun. Begitu cepat Allah menciptakannya. Ya, dari tanah. Nah, turab, kalau turab ini maknanya adalah tanah yang masih kering, Bunda. Tanah yang masih kering. Ya, kita tahu tanah kering itu kadang-kadang kalau kita lihat di atasnya itu ada pecah-pecah, itu tanah kering namanya. Ya, tanah yang tandus kering itu turab namanya, atau pasir debu yang memang betul-betul kering itu namanya turab. Nah, itulah proses pertama, diambil dari tanah yaitu masih kering namanya turab. Lalu dicampur dengan air, setelah tanah kering tadi dicampur dengan air, lalu diaduk, maka namanya berubah menjadi tin. Ya, tin artinya tanah yang sudah tercampur oleh air. Itulah tin. Ya, ini juga ada dalam Quran surah Al-Isra ayat ke-61. Allah berfirman di ujung daripada ayatnya, qala a'asjudu liman khalaqta tinan. Ya, ketika iblis diperintahkan sujud kepada Adam, iblis menolak karena iblis mengatakan, a'asjudu liman khalaqta tinan, apakah aku harus sujud kepada makhluk yang diciptakan dari tanah? Maksud dari tanah di sini adalah tanah yang sudah diberi air. Tin. Ya, tin. Ya, bukan tin. Kalau pakai ta, itu namanya buah tin, Bunda. Wattini wazaitun, itu beda. Ya, ini tin, pakai po. Ya, tinan. Ya, tanah dicampur air. Bunda kalau bikin kue, adonan kue itu kan tepung ya. Perumpamaan tanah itu tepung. Lalu tepung itu kalau dikasih air kan jadi apa dia? Jadi lengket gitu ya. Jadi lengket, dan baru bisa untuk dicetak untuk menjadi sesuatu. Ya, itu adalah tin, dikasih air. Nah, yang ketiga, kalau sudah diberi air, ini masih proses penciptaan Adam alaihissalam, kalau sudah diberi air, maka akan lengket. Nah, ini tadi, seperti adonan tadi, kalau sudah lengket, Quran mengatakan kalimatnya adalah tinul lazib. Tinul lazib. Ya, ini ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Inna khalaqnahum min tinil lazib. Ya, inna khalaqnahum min tinil lazib. Sesungguhnya kami menciptakan mereka dari tanah liat. Ya, itu adalah tanah yang ketiga setelah diadon tadi menjadi tinul lazib. Lalu yang keempat, ya, agak cepat ya, singkat kita masalah ini karena masih terlalu panjang pembahasannya. Yang keempat, lalu tanah itu setelah menjadi tanah liat biasanya apa? Kering. Ya, tanah itu kalau sudah dicampur air, diaduk-aduk, lalu tanahnya menjadi kering. Nah, setelah kering itu kemudian keras, maka namanya disebut di dalam Al-Qur'an adalah min solsoling kal fakhar. Min solsoling kal fakhar. Apa artinya? Artinya para ulama mengatakan ba'da an syakalahu wa tarakahu sudul laun. Ya, ketika sudah dibentuk ya oleh Allah, dibentuk jasadnya Adam alaihissalam, kemudian Allah tinggalkan, maka jasadnya pun menghitam, tanahnya pun menghitam. Tanah liat kan begitu, Bunda. Ketika sudah kita cetak, kita bentuk, lalu didiamkan, menghitam. Ya, ada dalam surah Ar-Rahman kata-katanya, khalaqal insana min solsolin kal fakhar. Nah, ayat ke-14 surat Ar-Rahman. Ya, dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Itu proses keempat. Lalu proses selanjutnya ini mirip dengan solsolin kal fakhar, yaitu namanya adalah solsoling min hamaim masnun. Ya, ada dalam surah Al-Hijr ayat ke-26. Walaqad khalaqnal insana min solsolim min hamaim masnun.
Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia atau Adam dari tanah liat yang kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Jadi solsoling kal fakhar dan solsoling min hama'i masnun ini hampir mirip Bunda. Artinya apa? Dari proses tanah kering dikasih air tadi, kemudian dibentuk, maka sempurnalah jasad Nabi Adam alaihi salam. Ya, jadi prosesnya ada berapa Bunda? Ada 4 ya, atau ada 5 ya. Dari tanah kering, lalu dicampur air, lalu diaduk-aduk, setelah mengeras, baru dibentuk jasadnya Adam, barulah disimpan oleh Allah. Seperti kita waktu, mungkin Bunda ya, bukan kita ya, karena usia kita nggak sama mungkin Bunda. Ya, jadi Bunda waktu SD lah mungkin dulu bikin prakarya gitu dari tanah liat. Yang paling gampang tuh bikin asbak begitu kan, atau bikin apalah ya. Jadi itulah gambaran Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Allah menciptakan manusia pertama, seperti itulah keadaannya. Ya, jadi selesai sekarang jasadnya Nabi Adam, tapi belum ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disimpan Bunda di mana? Di sorga. Disimpan. Belum ada ruhnya saat itu. Maka setelah Allah ciptakan, Allah simpan, Allah biarkan. Berapa panjangnya dalam hadis Imam Ahmad dan Imam Bukhari dikatakan tuluhu situna dhira'an fis sama. Panjangnya atau tingginya itu adalah 60 hasta ke langit. 60 hasta. Kalau satu hastanya itu 1 meter, berarti 60 meter Bunda tinggi Nabi Adam. Kalau satu hastanya itu setengah meter, berarti tinggi Nabi Adam adalah 30 meter. Ya, tinggal dikali saja. Itulah tinggi Nabi Adam. Situna fis sama, situna dhira'an fis sama. Tuluhu panjangnya. Kemudian ausa'uhu atau lebarnya ya dikatakan dalam hadis ini adalah sab'atu amtar. 7 meter. Ya, 7 meter lebarnya Bunda, panjangnya. Lebar badannya 7 meter. Bisa dibayangkan ya betapa besarnya Nabiullah Adam alaihissalam. Dan itulah fisik kita nanti di sorga Bunda akan kembali seperti Nabi Adam alaihissalam. Usia kita, usia penduduk sorga itu 33 tahun. Tapi fisik kita akan seperti Nabi Adam alaihissalam. Ini yang sekarang ini yang sekarang badannya tawadu gitu ya, agak-agak rendah gitu, nggak usah minder. Nanti di sorga itu sama semua kita. Ya, jadi Allah punya hikmah yang luar biasa. Kenapa makhluk setelah Nabi Adam ini, dari Nabi Idris, kemudian Nuh, terus sampai kepada umat Rasulullah, akhirnya mengecil itu manusia Bunda. Kita hari ini makin kecil ya lama-lama ya. Coba, kebayang nggak kalau seandainya dari zaman Nabi Adam sampai hari ini, manusia itu ukurannya sebesar Nabi Adam. Kira-kira tambah macet nggak di dunia? Ya, manusia kecil saja tambah macet Bunda. Apalagi manusia itu besarnya seperti Nabi Adam. Makanya Allah punya hikmah. Dulu manusia sebesar Nabi Adam, ya, sudah, makanya mustahil kalau seandainya gerak dengan ukuran tidak disesuaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itulah kira-kira di antara hikmah yang paling mudah yang bisa kita ambil dari proses penciptaan manusia dari awal sampai manusia akhir zaman seperti kita sekarang. Nah, kemudian setelah Allah diamkan ya dalam keadaan tadi tingginya 60 hasta, lebarnya 7 meter, Adam dibiarkan di sorga, belum ada ruh. Apa yang terjadi kepada malaikat? Malaikat Bunda, karena malaikat ini makhluk yang taat, begitu melihat Adam, malaikat ini mengatakan ini adalah khalifah. Ini makhluk yang Allah ciptakan sebagai khalifah. Ini harus dijaga. Kalau malaikat, dia menjaga. Malaikat menjaga. Tapi beda dengan iblis. Kalau iblis melihat jasadnya Adam terbaring, iblis itu sudah muncul sifat hasad saat itu. Nah, inilah pertama kali hasad yang dilakukan oleh makhluk Allah. Dilakukannya di sorga, yang melakukan adalah iblis. Jadi, dosa hasad itu termasuk dzunubul qudama, di antara karena dilakukan, artinya yang melakukan adalah iblis laknatullah. Di dunia pun pertama kali dilakukan, yang melakukan adalah putranya Adam, yaitu yang membunuh saudaranya, ya, Qabil. Qatala Qabil Habilan. Qabil yang melakukan hasad kepada Habil.
Nah, iblis karena melihat dengan hasadnya, apa yang dikatakan iblis? Dia bilang begini, Bunda. Ini makhluk pasti lemah. Kenapa? Karena iblis melihat yang namanya manusia ini atau Adam ini memiliki jauf. Jauf itu kerongkongan. Ya, kita punya kerongkongan kan semua. Nah, iblis mengatakan makhluk yang memiliki jauf, memiliki kerongkongan ini pasti lemah. Ini makhluk lemah nih. Makanya iblis itu nggak punya kerongkongan. Malaikat juga nggak punya kerongkongan. Kenapa? Memang makhluk yang punya jauf itu adalah makhluk yang lemah. Makanya kita kalau puasa Ramadan baru jam 12 saja udah pusing, udah lihat kurma tuh udah kayak lihat kecoa lewat tuh kurma gitu, Bunda. Itu jam 12 siang. Ya, kenapa? Karena kita ini makhluk yang sangat lemah. Nah, iblis bukan hanya mengatakan manusia itu makhluk yang lemah, tapi iblis itu sampai masuk ke dalam tubuh manusia. Dia masuk melalui mulut ini, lalu dia bermain-main di mana? Di tubuh manusia. Ya, sampai iblis itu tahu keadaan manusia dalam diri manusia seperti apa. Iblis tuh paham sekali, Bunda. Makanya dia tahu ini tombol marah nih, cetrek, nggak marah nih orang. Ini tombol pelit, cetrek, pelit ini. Oh, ini tombol maksiat, cetrek, maksiat dia. Iblis sudah paham sekali dengan keadaan diri manusia. Karena ketika jasadnya Adam belum ditiupkan ruh, iblis itu daro, ya, atau artinya yadur, ya, berkeliling di jasadnya Adam. Sampai mengatakan ini makhluk yang lemah. Itulah kesombongan iblis sudah terlihat dari awal semenjak Adam diciptakan. Beda dengan malaikat. Ya, Bunda, kan kadang-kadang kita juga begini, ada orang misalnya datang ke satu acara, misalnya keundangan gitu ya. Ada yang datang ke keundangan itu niatnya memang mendoakan, ya, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Ada, tapi ada yang niatnya cuman untuk apa? Untuk mata-mata. Dia mau tahu, makanannya cuman begini ternyata nggak enak. Ada, ini kondangannya kok modelnya begini ya. Hanya untuk menjadi tim penilai saja, ya, membanding-bandingkan. Ada orang seperti itu, naudzubillah. Ini yang dilakukan oleh iblis. Kalau malaikat melihat Adam dengan rasa menjaga Adam. Lihat Adam dengan rasa hasad, kemudian kesombongan yang dimiliki oleh iblis. Ya. Maka saat itu Allah tiupkan ruh ke dalam jasad Adam. Ya, setelah iblis tadi berkeliling, Allah mengusir iblis karena apa? Karena Allah siap untuk meniupkan ruh kepada Adam. Masuklah ruh kepada Adam. Ini prosesnya. Diawali dari mana? Dari mata. Karena masuknya ruh itu dari ubun-ubun, seperti ketika ruh itu nanti ditarik dari sini, Bunda. Jadi kalau ada anak bayi itu, ada ubun-ubunnya masih lembek begitu, itulah proses keluar masuknya ruh. Ya, begitu dimasukkan, ditiupkan oleh Allah ruhnya, maka Adam mulai melihat matanya, melihat keadaan sorga. Adam kagum dengan keindahan yang sangat luar biasa. Kemudian Adam begitu ruhnya masuk sampai ke hidup adalah Adam. Ya, memang manusia pertamanya juga Adam. Jadi kalau Bunda ada kuis misalnya, siapa yang pertama kali bersin? Ya, Adam. Ya, Adam adalah manusia pertama dan Adam adalah yang pertama kali bersin. Lalu malaikat mengatakan, "Qul alhamdulillah." Wahai Adam, katakan alhamdulillah. Jadi langsung adab bersin itu dipraktekkan oleh Nabi Adam. Malaikat yang mengatakan, "Qul alhamdulillah." Katakan segala puji hanya milik Allah. Lalu Allah mengatakan, "Yarhamuka rabbuk." Wahai Adam, Allah merahmatimu. Yarhamuka rabbuk. Allah merahmatimu. Jadi ini adab. Ya, bukan hanya saat zaman Rasulullah saja. Ternyata ilmu daripada adab bersin ini sejak dari zaman Nabi Adam alaihi salam. Kemudian sempurnalah ruh Adam, ya, ditiupkan oleh Allah sampai akhirnya begitu sudah sempurna, Adam ini buru-buru, Bunda, ingin bangun, ingin yang namanya keliling di sorga, ingin melihat keindahan, kenikmatan sorga. Tapi Allah mengatakan apa? Sabar dulu Adam, sabar dulu. Ya, makanya Quran itu mengatakan laqad khalaqnal insana fi ajal.
Ya, manusia itu diciptakan dalam keadaan tergesa-gesa. Maksudnya ketika Adam diciptakan, ruhnya baru sempurna, ini sudah ingin bergerak, ingin meraih ini dan itu keindahan yang ada di dalam sorga. Nah, itulah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita sekarang punya sifat buru-buru, itu bagian daripada fitrah manusia. Ya memang kita ini ya serba buru-buru, pengen buru-buru punya ini, pengen buru-buru meraih ini, pengen buru-buru ini. Padahal Allah sudah mengajarkan dari proses penciptaan alam semesta adalah fi sittati ayyam, 6 hari. Ya ini kemarin sudah kita bahas. Nah, kemudian setelah sempurna ruhnya Adam alaihissalam, Allah perintahkan kepada para malaikat saat itu, ini disimpan dalam surah Shad ayat ke-72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan aku tiupkan kepadanya roh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya. Jadi tanpa ada jeda waktu yang cukup lama, Bunda. Ini prosesnya cepat sekali. Begitu Allah sempurnakan ruhnya Adam alaihissalam, langsung Allah perintahkan, fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Ya, pokoknya kalau ruh ini sudah sempurna, aku tiupkan kepada Adam, maka langsung Anda segera sujud, wahai malaikat. Maka malaikat sujud kepada Adam. Apa rahasianya? Ternyata Allah menjawab komentar malaikat yang pertama tadi, Bunda. Masih ingat? Kita mundur ke komentar tadi. Malaikat kan tadi mengatakan, terserah Allah mau menciptakan makhluk seperti apapun, terserah, yang pasti tidak akan pernah ada makhluk yang lebih mulia daripada kami. Itu yang pertama. Lalu Allah jawab dengan ayat ini, surah Shad ayat ke-72, ternyata bentuk kemuliaan Adam Allah. Setelah Allah ciptakan Adam, malaikat langsung diperintahkan sujud kepada Adam. Ini jawaban. Jadi seolah-olah Allah menyampaikan kepada malaikat, tuh, ternyata yang aku ciptakan ini lebih mulia dari engkau wahai malaikat. Kenapa? Karena Adam ini adalah makhluk yang aku jadikan khalifah di muka bumi ini. Maka sujud kepada Adam. Kira-kira sampai di sini jelas, Bunda ya? Ya, ini adalah jawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pertama. Nah, tapi ternyata, Bunda, dalam perjalanan perintah Allah untuk sujud kepada Adam, ada satu makhluk yang nggak mau sujud. Nah, ini adalah makhluk yang kita kenal dengan nama iblis. Ya, iblis itu sebetulnya, iblis itu adalah dari kalangan jin yang awalnya taat. Ya, dari kalangan jin yang dulu minal muqarrabin, tapi ternyata dia tidak taat saat diperintah sujud, maka berganti namanya menjadi iblis. Iblis itu ablasa yublisu. Jadi artinya adalah inqata'a, ya, sesuatu yang terputus. Ya, inqata'a min rahmatillah. Dia terputus dari rahmat Allah. Makanya disebut iblis laknatullah. Laknatullah artinya yang terputus dari rahmat Allah, yang terputus dari kasih sayang Allah. Itulah kata-kata laknatullah. Jadi kalau terkena laknat berarti terputus dari rahmat. Kalau dirahmati berarti jauh dari laknat. Ya, itulah kata-kata para ulama. Nah, maka ketika iblis itu diperintah sujud dan tidak mau sujud, Allah bertanya kepada iblis. Apa kata Allah? Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk. Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman kepada iblis, wahai iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Apa kata iblis? Ya Rabb, saya ini lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sementara dia dari tanah. Nah, Bunda, inilah yang membuat iblis tidak mau sujud. Apa alasannya? Alasannya karena iblis merasa dirinya lebih baik daripada Adam. Jadi ini awal mula kesombongan secara jelas dan nyata, ini adalah dilakukan oleh iblis, pun dilakukannya di sorga. Masya Allah. Jadi sorga ini, Bunda, ada dua dosa yang tertua di sorga dilakukan oleh iblis dua-duanya.
Ya, kedua-duanya iblis yang melakukan. Satu, hasad dulu tadi ketika Adam diciptakan. Yang kedua, sombong. Ya, orang yang hasad pasti sombong. Orang sombong pasti hasad. Ini penyakit hati yang tidak bisa dipisahkan. Ini corona. Jadi kalau ada orang hasad, dia pasti sombong. Ada orang sombong, dia pasti hasad. Dan ini dipraktekkan oleh iblis. Jadi disuruh sujud nggak mau, disuruh taat nggak mau. Maka hakikatnya kalau ada orang yang tidak mau taat atas perintah Allah, itulah orang sombong. Jadi gampang kalau kita ini nggak mau taat kepada perintah Allah. Itulah orang sombong, Bunda. Disuruh sholat nggak mau, disuruh taat suami nggak taat, disuruh menjaga anak-anak kita, menjadi ibu yang baik bagi anak-anak nggak mau, disuruh untuk kita ini puasa Ramadan nggak puasa. Hakikatnya siapapun yang tidak taat kepada perintah Allah, maka itulah dikatakan makhluk yang sombong. Na'udzubillah. Ini ada dalam suratul A'raf ayat ke-12. Nah, kemudian keluarlah iblis dari sorga. Kita akan lihat. Ya, Bunda yang membawa gadget silakan buka suratul A'raf dari ayat ke-12. Ya, ini penting untuk kita tadabbur singkat, Bunda. Ya, ini adalah kisahnya. Kisah kenapa awal mula iblis ini dikeluarkan dari sorga. Ya, ayat 12-nya tadi mengatakan Allah berfirman yang menghalangi iblis ini untuk sujud karena kesombongan. Lalu Allah katakan di dalam ayat ke-13-nya, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj innaka minas sagirin. Naudzubillah. Lalu Allah mengatakan kepada iblis, turunlah kamu dari sorga karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya, dan keluarlah kamu, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Jadi karena kesombongannya menjadi kecil, Allah katakan sogir, kecil ataupun hina. Ya, keluar iblis dari yang namanya sorga. Tapi lihat, begitu iblis keluar dari sorga, Bunda, apa yang diminta oleh iblis? Apakah iblis taubat kepada Allah? Tidak. Ya, seharusnya kalau iblis ini merasa salah dan dia taubat, Allah pasti akan terima taubatnya. Allah ini kesalahannya, karena Allah ini Maha Pengampun. Tapi iblis justru bersumpah. Iblis justru minta keringanan dari Allah. Apa keringanannya? Ayat ke-14-nya iblis mengatakan, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Rabb, iblis menjawab, ya Rabb, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan, sampai hari kiamat. Jadi iblis ini tahu kalau Allah itu adalah yang maha mengkabulkan segala macam permintaan. Iblis tahu, Bunda. Makanya mintanya sama Allah. Mintanya sama Allah. Dan ternyata Allah kabulkan. Apa kata Allah? Qala innaka minal mudharin. Allah berfirman, benar kamu termasuk orang yang diberi penangguhan waktu. Makanya iblis itu nggak pernah kesusahan dalam menggoda manusia. Iblis nggak pernah sakit. Iblis nggak pernah yang namanya kena COVID. Iblis nggak pernah wafat. Iblis nggak pernah yang namanya dikerok, masuk angin. Nggak pernah, Bunda. Iblis itu Allah bebaskan dari segala kesulitan. Karena apa? Karena kesulitan iblis kelak akan menjadi kesulitan yang abadi, yaitu ketika iblis diazab di nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah kabulkan permintaannya. Coba kita renungkan, Bunda. Iblis, makhluk yang durhaka kepada Allah, masih minta sama Allah, dan Allah kabulkan. Apalagi kita, Bunda. Masa kita ada orang mintanya sama dukun, sama paranormal. Ini lebih iblis daripada iblis. Naudzubillah. Iblis saja mintanya sama Allah. Lihat ayat ini. Iblis tahu kalau yang maha memberi itu adalah Allah. Dan permintaan ini Allah kabulkan ternyata. Padahal yang minta iblis. Baru nggak taat sama Allah. Barusan nggak mau sujud sama Adam. Tapi minta dikabulkan. Masa kita yang tiap hari sholat, tiap hari ngaji, tiap hari infak, tiap hari zikir, baca Quran. Kita nggak yakin kalau doa kita dikabulkan oleh Allah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribu ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau hambaku bertanya kepadaku, aku dekat, aku mengabulkan segala permintaan. Ini janji Allah. Jadi ayat ini sekaligus memberikan kepada kita bahwa yang terus mintanya kepada makhluk, yang masih berharapnya kepada para dukun, yang masih berharap pekerjaan, maka ingat Allah Maha Kaya. Rizki kita bukan diatur dari pekerjaan. Rizki bukan diatur karena COVID ataupun bukan COVID. Tapi rizki itu adalah sudah menjadi ketentuan Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha.
Semua orang memang, tidak semua orang memiliki gaji Bunda, tapi pasti semua orang memiliki rezeki. Ya, itu yang harus kita yakinkan dalam hati kita. Lalu ayat ke-16-nya, apa kata Allah? Qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum syiratal mustaqim. Nih, sumpah iblis Bunda. Begitu iblis sudah diusir, lalu iblis minta ditangguhkan dan Allah kabulkan. Iblis bersumpah kepada Allah. Lihat kata-katanya, qala fabima aghwaytani la aqudanna lahum syiratal mustaqim. Kata iblis, ini sumpah iblis Allah abadikan dalam Quran agar kita tahu kalau iblis itu sungguh-sungguh dalam menyesatkan kita. Iblis mengatakan, karena engkau telah menghukum aku, ya Allah, sampai aku ini tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bahkan kata-katanya di sini menggunakan kalimat la'aqudanna, ya kan? Bunda melihat di sana ada kata-kata la'aqudanna. La'aqudanna itu artinya duduk Bunda. Ya, kok ada yaqudu itu duduk. Duduk itu ada dua dalam bahasa Arab. Ya, ini bahasa Arab mampir yang mudah-mudahan bisa difahami. Ada jalasa, ada qa'ada. Jalasa itu juga duduk, qa'ada itu juga duduk. Tapi perbedaannya, kalau jalasa itu duduknya sebentar Bunda. Makanya kita sering menyebutnya majelis taklim. Kenapa? Karena duduknya sebentar, paling 1 jam, 2 jam. Tapi kalau qa'ada, maq'ad itu duduknya cukup lama Bunda. Dan terus-menerus istiqamah. Makanya disebutnya apa? La'aqudanna. Iblis tidak mengatakan la'ajlisanna. Nah, kalau iblis mengatakan la'ajlisanna, maka sebentar duduknya iblis. Tapi ternyata iblis bersumpah dengan mengatakan la'aqudanna. Sumpah, aku bersumpah karena engkau telah menyesatkanku ya Rabb, aku akan duduk dengan duduk yang cukup lama di jalan hamba-Mu yang lurus. Makanya kita sering minta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Padahal kita ini sudah dapat hidayah, tapi terus kita minta ihdinas siratal mustaqim dalam sholat. Bahkan wajib baca itu. Kenapa? Karena ternyata iblis juga bersumpah duduk di jalan kita yang lurus. Makanya tanpa ada petunjuk Allah, kita akan bisa ikut langkah siapa? Langkah iblis. Makanya yang paling penting dalam hidup itu adalah meminta hidayah. Itu paling penting. Ya, semua suratul Fatihah Bunda, kalau Bunda cek, isinya adalah pujian kepada Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim pujian, alhamdulillah rabbil alamin pujian, arrahmanirrahim pujian, maliki yaumiddin pujian, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in pujian. Begitu kalimat ihdinas siratal mustaqim itu adalah doa. Ya, dari semua itu yang paling penting adalah kita minta agar Allah membimbing kita di jalan yang lurus. Karena istiqamah itu perkara yang tidak mudah. Istiqamah itu berat Bunda. Ya, inilah kenapa ya Allah mensyariatkan suratul Fatihah ini dibaca setiap kita sholat. Bahkan tidak ada sholat bagi siapapun yang tidak membaca suratul Fatihah. Ya, ini sumpah iblis. Kemudian ayat ke-17-nya. Apa kata iblis? Tsumma la'tiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Masya Allah. Ternyata iblis ini bukan hanya sumpah duduk di jalan kita yang lurus, tapi ternyata iblis juga, na'udzubillah, dia selalu menjerumuskan kita dari 4 arah. Dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Ya, dari depan tuh Bunda terkadang dibuat apa? Dibuat bangga dengan amal soleh yang Bunda sudah lakukan. Ya, dibuat bangga saja, pokoknya apa? Makanya dia ketika dia ini kehilangan salah satu dari yang dimilikinya, waduh dia kecewa dan dia menangis. Yaitu dari depan. Kalau dari depan tidak berhasil, dari kanan Bunda, dibuat ujub dengan amal soleh. Yang sudah rajin ngajinya, yang sudah rajin tahajudnya, yang sudah rajin duhanya, dia akan merasa lebih soleh dari orang lain. Na'udzubillah. Ya, hati-hati. Kalau sampai ada kita merasa lebih baik ibadahnya dari orang lain, maka itu jebakan iblis langkah apa dari kanan. Kalau dari kanan tidak berhasil, dari belakang. Dari belakang dia menakut-nakuti kita. Ketika kita ingin beramal soleh, iblis mengatakan, aduh kamu itu dulu ahli maksiat. Aduh kamu itu gak bakal diterima deh tobatnya. Gak bakal diterima amal solehnya. Selalu ditakut-takutinya. Ya, kalau tidak berhasil, dari kiri. Dari kiri ini kita dibuat apa? Kita dibuat apa? Indah memandang maksiat.
kemudian kita dibuat mudah bermaksiat. Bahkan kita dibuat oleh iblis ini menganggap biasa sebuah maksiat. Ya, itulah yang dikatakan di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, 4 arah ini adalah jalan iblis ini menjerumuskan kita. Tapi Bunda, iblis tidak bisa menjerumuskan kita dari atas, dari bawah. Kenapa? Karena dari atas ada lambang kekuatan doa kepada Allah, dari bawah ada lambang kedekatan kita kepada Allah dengan sujud kita. Dari atas, ini pun lambang kekuatan dan kedekatan kita dengan doa kepada Allah, minta kepada Allah. Dari bawah, lambang kedekatan kita dengan sujud kepada Allah. Wasjud waqtarib. Ya, itulah yang iblis lakukan kepada manusia, sumpahnya akan terus menjerumuskan daripada anak cucu Adam. Kemudian apa? Masya Allah, ya. Singkatnya adalah setelah iblis diusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala, keluarlah iblis dari surga. Ya, turun ke bumi. Maka tinggallah siapa? Adam. Di mana? Di surga. Nah, bagaimana keadaan Adam di surga? Kita akan tinggalkan dulu iblis. Sekarang statusnya adalah iblis sudah keluar dari surga. Nah, sekarang Adam, kita lihat. Adam, ketika iblis sudah dikeluarkan dari surga, maka Adam Allah ajarkan berbagai macam ilmu yang ada. Ini yang tadi dibacakan suratul Baqarah ayat ke-39-nya. Allah mengatakan, ayat ke-31, mohon maaf, Allah mengatakan, wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah, ya, dan seterusnya. Allah mengajarkan semua nama, kullaha, semuanya, tidak ada satupun nama yang tidak Allah ajarkan. Jadi kalau ada orang yang mengatakan Adam ini adalah primitif, Adam ini adalah manusia purba yang tidak tahu apapun, itu salah besar, Bunda. Nabi Adam ini adalah nabi yang sangat cerdas. Semua apapun nama-nama tahu di alam semesta ini. Ya, ini gunung, ini pohon, ini langit, ini bintang, ini bulan, ini semua ikan di laut Nabi Adam tahu, Bunda. Coba kita cek, kalau dia adalah ahli dalam masalah perikanan, ya, profesor, doktor, mungkin dia ini ahli masalah perikanan. Tapi kalau kita tanya seluruh ikan yang ada di lautan, mungkin dia ada yang dia tidak tahu ini jenis ikan apa ya. Begitu dia melihat di televisi atau di mana, ini ikan apa? Mungkin dia nggak tahu. Karena apa? Karena sepintar-pintarnya dia ada yang dia tidak tahu. Begitupun ahli tanaman misalnya, dia tidak mungkin semua tahu tanaman-tanaman yang ada. Tapi Adam alaihissalam semua tahu. Kenapa? Karena Allah yang langsung mengajarkan. Ya, sampai malaikat membuktikan saat itu kan diperintahkan Adam ini untuk apa? Untuk menyampaikan kepada para malaikat. Ya, sampaikan kepada para tsumma aradahum alal malaikah. Sampaikan kepada para malaikat karena malaikat itu tidak lebih tahu daripada Adam. Ketika malaikat ditanya, malaikat ini namanya apa? Malaikat nggak bisa jawab. Malaikat ini apa? Ini nggak bisa jawab. Ternyata Adam lebih pintar daripada malaikat. Ini jawaban kedua dari Allah. Ingat, kita mundur lagi, Bunda. Tadi kata Allah apa? Mohon maaf, kata malaikat, ketika Allah ingin menciptakan Adam, terserah Allah menciptakan apapun, yang pasti tidak mungkin ada makhluk yang lebih mulia dari kita. Lalu Allah jawab dengan diperintahkannya malaikat sujud kepada Adam. Terjawab pernyataan pertama malaikat. Yang kedua, malaikat juga mengatakan, terserah mau ciptakan makhluk seperti apapun, tapi tidak akan pernah ada makhluk yang lebih tahu daripada kita. Ternyata Allah jawab, Nabi Adam lebih tahu dari malaikat. Nabi Adam lebih tahu dari malaikat. Makanya, Masya Allah, di dalam ayat selanjutnya, apa kata malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, kami tidak memiliki keilmuan apapun, ya, kecuali Engkau yang telah mengajarkan kami. Innaka antal alimul hakim. Engkau adalah maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, ini bentuk iktiraf dari para malaikat, merendahkan dirinya di hadapan Allah. Kenapa? Karena awalnya malaikat ini satu komentar, dan ternyata komentarnya ini keliru, disalahkan oleh Allah. Karena apa? Karena Allah lebih tahu daripada malaikat. Yang kedua, komentar juga ternyata terjawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka karena malaikat ini merasa bersalah, Bunda, merasa bersalah, maka malaikat mengucapkan satu kalimat, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Ya, hakim. Ada kata-kata innaka antal alimul hakim. Hakim, bijaksana Allah itu seperti ini. Kalau saya sampaikan Bunda, Allah itu punya sifat atau punya nama baik, salah satunya bijaksana. Bijak itu apa ya? Bijak itu bisa memberikan sesuatu sesuai dengan porsinya, memutuskan dengan porsi itu lebih bijak. Contoh begini Bunda, ketika kita beramal soleh, Allah membalas dengan 10 kebaikan. Ketika kita berbuat maksiat, Allah memberikan 1 dosa. Ini bijaknya Allah kepada kita. Coba, kebayang nggak kalau seandainya amal soleh itu dibalas dengan 10 kebaikan, amal buruk juga 10 dosa. Kira-kira mana yang akan berat amal timbangan kelak? Pasti amal buruk. Kenapa? Karena ternyata amal buruk diberikan 1 saja, amal baik diberikan 10 saja, ternyata di akhirat nanti masih banyak orang-orang yang timbangannya seimbang. Ataupun bahkan lebih berat amal buruknya. Artinya, ternyata amal buruk yang kita lakukan ini jauh lebih sering, jauh lebih banyak daripada amal baik yang kita lakukan. Ya, dan seolah-olah Allah nggak adil. Kenapa? Loh, kok bisa ada orang yang mengatakan apa? Seolah-olah ini nggak adil. Kenapa? Karena kenapa berbuat dosa ini dibuat 1 pahala dosanya, berbuat maksiat 1 dosanya, berbuat amal soleh ini kok 10? Kalau dilihat dari ukuran itu, mungkin kita mengatakan tidak adil karena tidak rata. Tapi ternyata inilah keadilan Allah, inilah kebijaksanaan Allah. Allah itu alim, Allah itu hakim, Allah menciptakan dan memutuskan apapun dengan pengetahuannya. Allah memutuskan apapun dengan kebijaksanaannya. Makanya malaikat mengatakan subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Lalu kemudian begitu malaikat ini setelah mengakui daripada kesalahannya, kelemahannya, maka Nabi Adam tadi Bunda, sebelum Nabi Adam menyampaikan nama-nama di hadapan para malaikat, ya para malaikat tadi di dalam hadis dikatakan Allah perintahkan Nabi Adam untuk mengucapkan salam kepada para malaikat. Ya Adam, salimu, salam kepada para malaikat. Maka Nabi Adam mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan para malaikat menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama kali diciptakan Adam. Manusia pertama Adam. Manusia yang pertama kali bersin Adam. Manusia yang pertama kali diajarkan ilmu Adam. Manusia yang pertama kali mengucapkan salam Adam alaihissalam. Jadi salam itu enggak hanya dari Rasulullah. Dari zaman Adam alaihissalam diciptakan, Allah sudah perintahkan salam. Bahkan Allah mengatakan hadhihi tahiyyatuhu wa dzurriyyatuhu. Ini adalah salam penghormatan ya untuk dirinya dan untuk umatnya kelak. Jadi salam itu adalah sesuatu yang luar biasa. Jangan diganti-ganti sama hello atau good morning ya. Salam itulah satu doa yang sangat luar biasa. Ya, jadi sekarang Adam sudah diajarkan oleh Allah berbagai macam keilmuan yang ada. Nah, setelah itu Bunda, Adam tertidur. Adam tertidur. Ini prosesnya cepat ya Bunda. Dari sejak diciptakannya, dari sejak ditiupkan ruhnya, dari sejak diperintahkan malaikat sujud kepadanya, dari sejak diajarkan berbagai macam ilmu kepadanya, sampai Nabi Adam saat itu belum tertidur. Sampai saat itu belum tertidur. Maka setelah Allah mengajarkan keilmuan kepada Adam, Adam tertidur. Adam tertidur. Karena manusia itu memang waja'alna naumakum subata. Aku jadikan tidurmu itu sebagai istirahat. Ya, Adam juga manusia. Capek, lelah, maka tidur. Jadi yang pertama kali tidur juga Adam. Ya, serba pertama ini. Memang kita bahas tentang manusia pertama. Pertama kali diciptakan. Pertama kali ruhnya ditiupkan. Pertama kali bersin. Pertama kali malaikat ini sujud. Pertama kali diajarkan ilmu. Pertama kali salam. Pertama kali tidur. Ini Adam. Setelah tidur Nabi Adam alaihissalam, maka dalam tidurnya begitu bangun Nabi Adam kaget Bunda. Kenapa? Di sampingnya sudah ada Hawa. Sudah ada Hawa. Ya, tapi Nabi Adam bertanya kepada Hawa. Apa pertanyaan Nabi Adam? Ma anti. Ya, bukan man, bukan siapa, tapi ma anti. Apa kamu? Ya, lalu Nabi Adam, Siti Hawa menjawab, ana imro'ah. Aku wanita. Ana imro'ah.
Aku wanita. Lalu Nabi Adam juga bertanya, bi ayyi amrin makhluq, bi ayyi amrin makhluq. Tujuan apa Allah menciptakan kamu? Apa tujuan Allah menciptakan kamu? Lalu Hawa mengatakan, li akunu sakanan lak. Aku diciptakan untuk membuat Anda hidup tenang, sakinah di bumi ini. Masya Allah. Jadi Bunda, tujuan Allah menciptakan perempuan, wanita, pasangan hidup ini adalah untuk membuat khalifahnya tenang. Ya, khalifahnya itu suaminya maksudnya, untuk membuat suami ini hidup tenang. Ya, inilah tujuan utama Allah ciptakan Hawa, ciptakan wanita. Nah, saat itu malaikat penasaran, ingin coba menguji Adam. Adam tahu nggak ini? Lalu ditangi oleh malaikat. Malaikat bertanya, ya Adam, siapa dia? Siapa dia? Lalu Adam menjawab, hiya imra'atun, dia wanita. Iya, betul wanita. Karena sudah tahu namanya wanita, Hawa yang mengatakan. Tapi malaikat ingin bertanya, siapa namanya? Namanya siapa? Lalu Adam dengan kecerdasannya mengatakan, ini adalah Hawa. Malaikat kaget, tahu dari mana Hawa? Lalu malaikat bertanya, kenapa disebut Hawa? Lalu Adam mengatakan, li'annaha suni'at min syai'in hayy. Ya, karena dibuat atau diciptakan dari sesuatu yang hidup. Artinya dari tulang rusuk Adam. Ya, jadi Hawa itu tercipta dari sesuatu yang hidup, yaitu tulang rusuk Adam. Tulang rusuk sebelah mana, Bunda? Sebelah kiri, paling atas, paling bengkok, di sinilah kira-kira. Ya, dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, khuliqatil mar'ah min dil'il a'waji a'laha aisaruha. Ya, diciptakan dari tulang rusuk yang paling kiri, paling atas, paling bengkok. Maka ulama mengatakan sifat wanita itu seperti dari apa dia diciptakan. Ya, wanita kan dari tulang rusuk, bengkok, mudah patah. Maka kalau didiamkan terus akan bengkok, kalau dipaksa lurus akan patah. Itulah yang namanya sifat wanita. Ya, tapi kita nggak bahas ini. Ini lebih cocoknya kajian suami istri sebetulnya, atau yang mau menikah, atau yang baru menikah. Ya, ini disampaikan ya dalam hadis Rasulullah SAW, hanya sekedar tahu saja bahwa Allah sudah ciptakan Hawa ya untuk Adam, maka tinggallah yang namanya Adam dan Hawa di mana? Di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bunda, ini saya sampaikan ada perbedaan ulama. Ulama punya pendapat, Bunda. Mungkin kalau kita bertanya, surga Nabi Adam itu dan Hawa itu sama nggak dengan kita ya kelak di akhirat? Nah, ini ulama berbeda pendapat. Ada ulama yang mengatakan surganya Nabi Adam dan Hawa itu seperti surganya kita di akhirat. Dalilnya mana? Dalilnya kata-kata jannah. Ya, kata-kata jannah, karena surga itu ya jannah. Uskun anta wa zaujukal jannata. Jannah. Ya, karena sesuatu yang namanya apa? Jannah itu sesuatu yang tertutup oleh pepohonan. Artinya apa? Tidak tampak. Memang dalam kaidah bahasa Arab, kalau sesuatu yang tidak tampak itu biasanya hurufnya itu jim nun. Jim nun ya, contoh jin. Jin itu tidak tampak. Kenapa? Karena mata kita terhalang. Kita tidak kelihatan. Ya, kemudian janin. Janin itu juga tidak tampak karena tertutup oleh plasenta. Janin. Ya, kemudian majnun itu sesuatu yang tidak terlihat. Kenapa? Karena akalnya tertutup, ya, maka jadi dia gila, majnun. Termasuk jannah. Jannah itu sesuatu yang terhalang, ya, artinya terhalang pohon yang rindang. Itulah jannah. Jannahnya Nabi Adam ini ulama yang pertama mengatakan ini sama dengan kita kelak di akhirat, artinya dengan surga kita di akhirat. Tapi ada pendapat yang kedua, bahwa surganya Nabi Adam dan Hawa ini adalah seperti dunia kita ini, bumi ini cuman hanya beda dimensi, Bunda. Hanya derajatnya lebih tinggi, beda. Ya, mana alasan atau dalil yang mengatakan ini? Dalil yang mengatakan ini, Bunda, karena Quran mengatakan kepada Adam dan Hawa, kata-katanya apa? Kulnah bitu jami'an. Turun kalian semua. Ya, tadi dalam suratul A'raf, kalau Bunda tadi perhatikan, ya, ketika Allah mengusir iblis, ketika Allah mengusir iblis, suratul A'raf 13 tadi, Allah mengatakan qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fakhruj anta fakhruj innaka minasal girin. Keluar.
iblis ketika diusir dari surga ada kata-kata keluar. Ya, turun lalu keluar. Artinya apa? Ya keluar. Keluar itu sudah di luar. Tapi ketika Allah perintahkan Adam dan Hawa untuk keluar dari surga, kata-katanya turun. Bukan keluar. Artinya turun. Kalau turun berarti sebetulnya dia masih berada di sekitaran situ, Bunda. Contoh, kalau kita ada di lantai 15, kalau diperintahkan turun berarti ya lantai 11 atau lobi minimal. Ya, tapi masih berada dalam satu gedung. Ya, itulah pendapat ulama yang mengatakan surganya Nabi Adam sebetulnya sama dengan ya dunia ini, hanya turun saja. Makanya Allah katakan qul nahbitu jami'an. Qul nahbitu minha jami'an. Al-hubut bukan nuzul. Kalau nuzul itu turun dari satu tempat ke dimensi yang berbeda, seperti Quran. Quran itu namanya nuzulul Quran karena turun dari Lauhul Mahfudz ke Samaud dunia, itu sudah berbeda dimensi. Lalu turun kepada umat Rasulullah, itu beda dimensi. Tapi ketika dikatakan al-hubut, itu turun tapi masih satu tempat. Ya, ini pendapat ulama, Bunda. Jadi tidak untuk diperdebatkan. Yang penting kita masuk surga, itu ininya. Ya, ini hanya pengetahuan saja. Ya, maka ada yang mengatakan surganya Nabi Adam itu beda dengan kita nanti di akhirat. Surganya Nabi Adam ya dunia ini hanya tertutup pohon rindang saja, ya cuma turun saja derajatnya. Ya silahkan, ada pendapat yang mengatakan seperti itu. Tapi nggak bisa. Surga Nabi Adam itu ya surga kelak di akhirat, sama kata-katanya jannah. Terserah, itu adalah pendapat. Ya, jadi ini hanya sekedar pengetahuan. Nah, setelah apa tadi? Setelah Adam dan Hawa tinggal di surga dengan nyaman, pastinya menikmati segala kenikmatan surga karena Allah katakan ya wa'id kulna dikatakan dalam surah Al-Baqarah tadi ayat yang tadi dibacakan oleh Qari tadi, uskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Ya, Allah mengatakan, ya Adam, uskun anta, tinggal kamu dan istrimu di surga ini. Wa kullahuma, dan makanlah semua apapun yang kalian mau. Ya, haitsu syi'tum, haitsu syi'tum. Ya, ragadan, terserah apapun yang kamu mau makan, silakan makan. Tapi ingat kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Tapi ingat, jangan sekali-kali mendekati ini pohon. Jangan dekat-dekat. Ya, kenapa? Karena kalau Anda dekati ini pohon, termasuk ke dalam golongan orang-orang yang zalim, kata Allah. Ya, dari sinilah iblis menggoda yang namanya Adam, Bunda. Nah, dendamnya ingin menyesatkan manusia. Bahkan dalam suratul Hijr ayat ke-39 Allah katakan qala rabbi bima aghwaytani la uzainanna lahum. Iblis itu akan menghiasi segala macam maksiat dengan keindahan. Segala macam keburukan dengan keindahan. Sampai akhirnya Adam tertipu karena hiasan daripada iblis laknatullah alaihi. Ya. Maka bagaimana prosesnya iblis ini bisa menjebak daripada Adam alaihi salam? Pastinya ya iblis ini masuk ke dalam surga untuk kedua kalinya, naik ke dalam surga. Pertanyaan kita, kok bisa iblis masuk surga lagi, Ustadz? Bukankah diusir oleh Allah? Ini adalah perkataan seorang ulama, Syekh Al-Maghamis, seorang imam Masjid Kuba. Beliau mengatakan bahwa naiknya iblis ini atas izin Allah, pastinya karena Allah tahu iblis itu mau naik ke surga, bahkan naik ke surga tahu, tapi iblis tidak mendapatkan kenikmatan surga, Bunda. Ya, iblis tidak mendapatkan kenikmatan surga, hanya diizinkan naik saja ke surga. Kenapa? Karena kan tadi janji Allah, aku minta diperpanjang dong ya Allah, usiaku baik, dikabulkan. Minta agar tidak ada kesulitan dong, dikabulkan oleh Allah. Maka Allah tidak pernah ingkar janji. Ya terserah iblis mau naik ke surga untuk menggoda Adam, silahkan, itu ujian bagi Adam. Tapi tidak bisa merasakan nikmatnya surga. Makanya iblis naik, menurut para ulama, iblis naik ini perut seekor ular, masuk ke dalam jauhnya ular, naik, ya sampai akhirnya berhasil menggoda Adam. Nah, bagaimana proses tergodanya Adam oleh iblis laknatullah alaihi? Insyaallah pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan bagaimana iblis bisa berhasil menjebak Adam sehingga Adam bisa turun
daripada surga yang Allah sudah tempatkan untuknya dengan segala kenikmatan yang ada, dan apa yang dilakukan oleh Adam setelah turun ke bumi ini, maka insya Allah pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan. Ya, mudah-mudahan dari apa yang kita bahas kesempatan siang hari ini ada manfaatnya. Mohon maaf, ya, ternyata waktunya tidak cukup juga ya untuk diselesaikan ya sampai turunnya Adam alaihissalam. Ya, insya Allah. Tapi mudah-mudahan singkat ini kita bisa mengambil beberapa hikmah yang ada. Ya, jika ada waktu nanti saya akan menyampaikan ikhtitam ya hikmah ya karena kita belum sampai kepada ikhtitam dan hikmahnya. Ya, mungkin sebelumnya silahkan ada pertanyaan mungkin dari Bunda semuanya sebelum nanti kita simpulkan di ujung. Syukran, wallahu yubariku fik. Ustadz, jazakallah khair. Untuk persingkat waktu dana dengan manusia dan masih ada apa lagi? Bunda, Bismillah. Pertanyaan yang pertama tadi Nabi Adam ya, Nabi Adam wafat di usia berapa ya? Ini pertanyaan kedua ya? Itu yang kedua. Yang pertama, bagaimana dengan hewan purba dan hewan itu. Hewan purba dan manusia purba saya tidak menemukan di dalam keterangan para ulama ya dalam hadis maupun dalam Al-Qur'anul Karim, karena ini adalah bentuk penghilangan sejarah yang disimpan di dalam Al-Qur'anul Karim maupun dalam Qisasul Anbiya atau Qisasul Quran. Ya, karena ada orang yang mengatakan kita ini berasal dari manusia manusia purba gitu ya, yang teorinya Darwin ya, kita belajar dulu itu teori Darwin, manusia itu dari sekelompok sekawanan kirdun atau monyet, yaitu dulu Bunda pada zaman Nabi Musa memang ada orang-orang yang dikatakan di dalam Al-Qur'an ini menjadi seekor kera, ya dikutuk oleh Allah menjadi seekor kera karena ketika Nabi Musa perintahkan untuk ibadah kepada Allah, ternyata orang-orang Yahudi ini justru dia tetap pergi ke laut untuk mencari ikan. Jadi Allah melarang saat itu orang-orang kaumnya Nabi Musa, Bani Israel, jangan bekerja di hari Sabtu ya. Jangan cari nafkah di hari Sabtu. Hari Sabtu itu ibadah. Ternyata mereka licik. Ya, ketika hari Jumat itu malam datang ke laut lalu menyebarkan jala ya sampai berharap besok pagi itu tetap dapat ikan, padahal hari Sabtu itu harinya ibadah. Akhirnya hari Sabtunya dia tetap ibadah tapi pikirannya ada di laut, ada di jala tadi, dapat ikan gaya, ini dapat banyak gak? Pasti banyak. Makanya dari situ Allah kutuk ya yang qiradatan khosyiin kata Quran. Dan dalam riwayat ilmu ada yang mengatakan betul-betul menjadi seekor kera, ada yang mengatakan hanya sifat gayanya saja seperti kera. Ya, kalau gaya kera tuh gimana, rakus gitu kan, nggak mau nggak cukup, kurang ini kurang itu. Ya, itu yang terjadi memang ada dalam Quranul Karim, sejarahnya ada. Nah, tapi terkait tentang manusia purba ini yang disampaikan oleh teori Darwin, saya tidak menemukan dalil dari hadis maupun Quran ataupun para ulama menyampaikan. Yang jelas kenapa Allah panggil kita dengan kata-kata ya bena Adam. Beberapa hadis pun mengatakan idza mata ibnu Adam. Ya kullu bani Adam. Pokoknya kata-katanya dengan bani